Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, kenalkan nama saya Seva Prima Ananda dengan NIM 2310941013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jawaban saya mengenai tugas mandiri dari pencemaran udara dan kebisingan. Ehm, oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan sejarah pencemaran udara. Sejarah pencemaran udara sebenarnya dimulai pada abad ke-18 dan ke-19, di mana terjadi revolusi industri besar-besaran di benua Amerika dan Eropa, contohnya di negara Amerika Serikat, Inggris, dan juga Belanda. Hal ini ditandai dengan penggunaan batu bara yang sangat masif untuk bahan bakar kereta api dan juga pabrik-pabrik. Hal ini menimbulkan emisi asap atmosfer yang akan mengurangi kualitas udara. Lalu, pada abad ke-20, terjadi perkembangan yang jauh lebih masif, terutama di bidang transportasi dan urbanisasi. Hal ini ditandakan dengan banyaknya produksi kendaraan bermotor yang tentu saja pada saat itu masih menggunakan bahan fosil dan juga dibangunnya pembangkit listrik bertenaga fosil. Contohnya pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga minyak, dan pembangkit listrik tenaga gas alam yang semakin memperparah pencemaran udara yang ada di dunia ini. Sejarah mencatat bahwa terdapat dua peristiwa besar dalam sejarah pencemaran udara di dunia ini. Dua peristiwa tersebut adalah yang pertama, Donora Smoke. Donora Smoke ini merupakan peristiwa pencemaran udara yang terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1948. Lalu yang kedua adalah peristiwa Great Smoke yang terjadi di London, Inggris Raya pada tahun 1952. Lalu pertanyaan kedua adalah apa saja sumber, jenis, dan dampak pencemaran udara? Kita bahas mengenai sumbernya dahulu. Sumber dari pencemaran udara ini terdiri dari sumber alami dan juga sumber dari aktivitas manusia. Contoh dari sumber alami ini adalah abu letusan gunung berapi dan asap dari kebakaran hutan gambut, yang salah satunya bisa diakibatkan oleh kemarau berkepanjangan. Lalu yang kedua adalah sumber aktivitas manusia. Contohnya adalah emisi sektor industri, emisi kendaraan bermotor, asap pembakaran, dan asap pembakaran sampah. Lalu ke jenis pencemaran udara. Eh, Jenis dari pencemaran udara ini dibagi menjadi ke beberapa objek. Yang pertama adalah partikulat. Partikulat ini merupakan partikel terkecil di udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Biasanya partikulat ini dikeluarkan dari emisi pabrik-pabrik. Yang kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan gas hasil dari pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor. Gas ini tidak berwarna dan juga tidak berbau, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga merupakan sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini merupakan gas yang menyebabkan iritasi mata dan pernapasan. Yang keempat adalah nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini merupakan gas yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan dapat membentuk ozon troposferik. Lalu, dampak dari pencemaran udara ini dapat dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama, aspek kesehatan manusia, seperti penyakit asma, sesak nafas, dan bronkitis. Lalu, aspek dampaknya pada lingkungan. Yang pertama adalah kerusakan ekosistem, contohnya kerusakan lahan pertanian dan juga hutan-hutan. Yang kedua, perubahan iklim, yang pastinya akan berdampak pada pemanasan global dan menipisnya ozon. Lalu adalah aspek dampak pada ekonomi. Pencemaran udara sangat bisa berdampak bagi ekonomi di dunia ini. Contohnya adalah kerugian panen dalam sektor pertanian
yang diakibatkan oleh pencemaran udara itu sendiri. Lalu pertanyaan terakhir, yaitu apa saja regulasi terkait pencemaran udara yang ada di Indonesia? Saya mengumpulkan 5 aturan pokok di Indonesia yang mengatur mengenai pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini membahas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang tentunya juga ada pembahasan mengenai pengelolaan pencemaran udara yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Ini membahas mengenai pengendalian pencemaran udara. Yang keempat merupakan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020. Ini membahas mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara, indeks tentang standar pencemar udara. Dan yang kelima adalah Permen LHK nomor 12 tahun 2010. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini membahas mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Lalu terakhir ini merupakan daftar pustaka di mana saya mendapatkan materi-materi di PowerPoint saya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Eh, Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.